Assalamualaikum, semangat pagi sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Masih di dalam pembelajaran Matematika Ekonomi, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai fungsi integral. Nah, di video sebelumnya, sahabat pembelajar telah kita perkenalkan konsep dasar dari fungsi integral, di mana kita tahu bahwa integral ini merupakan antiderivatif atau antidiferensial, yaitu dia kebalikan dari fungsi diferensial. Kalau dalam fungsi diferensial kita mencoba mencari dampak dari perubahan sebuah variabel independen terhadap variabel dependen, maka di dalam fungsi integral ini kita mencoba mencari total fungsinya, total penjumlahannya, ya. Total penjumlahan. Bahkan kita juga bisa mencari total sebagai luas, ya, total luas dari sebuah grafik itu bisa dihitung menggunakan fungsi diferensial. Makanya di sini nanti kita akan menerapkan fungsi integral ini di dalam berbagai fungsi ekonomi, ya, seperti fungsi penerimaan, fungsi total biaya, kemudian fungsi konsumsi nasional, dan juga nanti juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan fungsi integral ini di dalam mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, untuk yang pertama ini, mari sama-sama kita bedah terlebih dahulu mengenai fungsi biaya total, sahabat ya. Maaf. Nah, fungsi biaya total itu kita peroleh dari mana? Biasanya memang ini berkebalikan dengan fungsi diferensial. Ketika di dalam fungsi diferensial kita diberikan informasi mengenai fungsi total biayanya, kita diminta mencari fungsi biaya marginalnya. Sementara ketika di soal ini kita sudah tahu nih ada fungsi biaya marginal atau marginal cost-nya, ya, sehingga kita diminta mencari biaya totalnya. Maka karena biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total, maka untuk mencari fungsi biaya totalnya itu berarti kita mengintegralkan fungsi biaya marginal, artinya membalikkan fungsi marginal cost sebelum dia diturunkan, gitu ya. Makanya kita sebut dengan antiderivatif. Maka ketika kita mengetahui fungsi marginal cost adalah fungsi dari Q, total cost-nya adalah integral dari F aksen Q dQ, sama dengan integral dari MC dQ sama dengan FQ plus K. Nah, K ini biasanya menunjukkan konstanta di dalam biaya total. Kita tahu, sobat pembelajar, konstanta di dalam biaya total ini apa? Ya, betul sekali. Itu merupakan biaya tetap atau fixed cost. Jadi nanti kalau ada informasi tentang fixed cost, maka fixed cost itu sebenarnya menggantikan fungsi K ini, karena dia merupakan biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi, ya. Kemudian biasanya juga kita diminta mencari average cost, ya, total biaya rata-ratanya. Tentu saja kalau kita sudah mendapatkan total biaya, maka kita akan bisa mencari average cost-nya, yaitu dari mana total cost dibagi dengan Q-nya, ya. Nah, sebagai contoh, sobat pembelajar, di sini ada fungsi biaya marginal suatu produk, ya. Itu MC-nya sama dengan 500 plus 4Q. Ya, ini marginal cost-nya. Maka kita bayangkan, kalau kita diminta mencari fungsi total biayanya, maka dulu sebelum diturunkan ini, itulah yang namanya total biayanya, ya. Sebelum diturunkan menjadi marginal cost, maka itulah fungsi total biayanya. Nah, disinilah peran dari integral, ya. Kemudian kita juga diminta di sini mencari selain biaya total, ya, diminta mencari biaya rata-rata dengan informasi bahwa biaya tetap yang diketahui adalah 3.000. Nah, 3.000 inilah nanti yang kita gunakan untuk menggantikan konstanta tadi ketika kita berhasil mengintegralkan fungsi marginal cost-nya. Ya, mari kita lihat. Nah, fungsi biaya total merupakan integral dari marginal cost, ya. Marginal cost-nya tadi adalah 500 plus 4Q, diintegralkan, maka karena ini nggak ada Q-nya, maka kita munculkan Q jadi 500Q. Kemudian 4Q, sebagaimana kita tahu rumusnya gimana, sobat belajar, yaitu 1 N plus 1 kali X pangkat N plus 1, gitu ya.
Ya. Ini ya. Ini 4 Ki dari mana? Ini kan soalnya kan 500 plus 4 Ki. Ketika diturunkan, maka hasilnya seperti ini. Tapi ketika diintegralkan, maka berarti rumusnya menjadi 500 ya. Pangkat Q-nya muncul ya. Kemudian yang ini ya. Dari mana dia 2? Karena kita 4 dibagi N plus 1. N-nya kan 1 ya. 1 plus 1. Bagi Q pangkat N plus 1. 1 plus 1. Ya. Jadi ini 2 Q kuadrat ya. 4/2. Nah, sobat belajar, di sini ini ya. Ini kenapa 500 bisa 500 Ki ya? Kita tahu konsep dasarnya kan 500 harus dikalikan dengan 1 per N plus 1. N-nya berapa di sini? Kan nggak ada pangkatnya ya, berarti N-nya 0. 0 plus 1 kan gitu ya. Pangkat Ki ya, pangkat kali Ki pangkat N plus 1. 0 plus 1. Makanya dia namanya 500 Ki gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung kenapa 500 atau ujung 500 Ki ya. Kalau yang tadi 4 Ki menjadi 2 Ki kuadrat kan karena juga rumusnya ini ya. 4 dibagi N plus 1. N yang pangkat Ki-nya kan 1 ya. Pangkat 1 tambah 1 jadi plus 2 ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian Ki-nya juga Ki pangkat N plus 1. Dari pangkat 1 tambah 1 jadi pangkat 2. Ya. Nah, ini mudah. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa menghitung ini, langsung cepat ya instingnya ya. Nah, maka di sini kita tahu bahwa karena tadi di soal diinformasikan biaya tetapnya ada 3.000, maka 3.000 ini menggantikan konstantanya. Gitu ya. Sehingga kita tahu fungsi total biayanya adalah 500 Ki plus 2 Ki kuadrat plus 3.000. Dari sini ketika kita diminta untuk menghitung average cost, berarti tinggal total cost dibagi dengan Q-nya ya. Which is total cost-nya adalah fungsinya ini tadi ya, 2 Ki kuadrat, ini kita balik ya, nggak masalah ya, 2 Ki kuadrat plus 500 Ki plus 3.000 dibagi Ki. Maka ini hilang ya, pangkatnya ini hilang 1, 500 hilang 1, ya, hilang semua Ki-nya ya, jadi 3.000 per Ki. Ini adalah fungsi average cost-nya. Mudah kan ya, sahabat belajar? Nah, nanti kalau diminta cari total biayanya ketika kuantitasnya sama dengan sekian ya, tinggal dimasukkan angka kuantitas itu ke dalam persamaan total cost, maupun nanti kalau diminta menghitung average cost-nya pada kuantitas tertentu, Q-nya tinggal dimasukkan angkanya. Ya. Nah, ini juga ada soal lagi. Misalkan kita punya biaya marginal adalah MC 1,5 Ki kuadrat min 4 Ki plus 12. Anda diminta mencari biaya total dan biaya rata-rata. Jika biaya tetap adalah 20. Nah, 20 inilah merupakan konstanta. Ya. Ayo, ada yang bisa? Sobat belajar? Oke, mari kita coba lihat pelan-pelan ya. Jadi, kita diminta hitung total cost-nya adalah integral dari marginal cost. Ya, marginal cost DQ. Ini aja ya. Marginal total diferensial dari nanti integral dari 1,50 ya. Ki kuadrat min 4 Ki plus 12 gitu ya. Terhadap Ki-nya. Ingat ini selalu rumusnya adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 ya. X-nya kan Ki ini ya. Berarti ini 1,5 ya. Ini nolnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Per 1 plus 1 N plus 1 ini mohon maaf ini kan N plus 1 ya. Ini N-nya kan 2. Jadi 2 plus 1 ya. Kali 1,5 Ki N-nya N plus 1. 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 ya. Dikurangi 4. Ini Ki-nya pangkat 1. Berarti jadi pangkat 2 ya. N plus 1 berarti 1 plus 1. Dikalikan Ki dari 1 plus 1 ya. Dan plus ini 12 Ki-nya kan pangkat 0 ya. Karena Ki pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti 12 bagi 1 ya, bagi 0 plus 1 ini ya. Kali Ki pangkat 0 plus 1, berarti pangkat 0 plus 1 ya. Kemudian plus K. Nah, ini ya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, ini udah instingnya udah jalan ya langsung. Pokoknya 1/n plus 1 kali X pangkat N plus 1 gitu ya.
Silakan diteruskan sobat belajar, berarti ini menjadi 1,5 dibagi 3 berapa? Nah, betul sekali ya. Saya taruh sini 1,5 bagi 3 nah 0,5. Nah, ini kan 0,5 nih. Tapi 0,5 kan dibagi sekali lagi 1,5 ya. Nah, mohon maaf ini kenapa double-double ya? Ini enggak usah ya. Ini udah. Ini enggak usah ya. Ini udah 0,5. Nah, 1,5 dibagi 3 ya 0,5. Q-nya Q pangkat 3 min 4 bagi 2 2 Q kuadrat gitu ya. Plus ini 12 Q plus konstantanya 20 plus 20. Nah, inilah fungsi dari total cost. 0,5 Q pangkat 3 ya. Kemudian min 2Q kuadrat plus 2Q plus 20. Sekarang kalau ini kita balik, kita turunkan, maka hasilnya akan menjadi fungsi marginal cost. Ya, coba kalau kita turunkan berarti ini menjadi 0,5 kali 3 ya, 1,5 Q, n-nya n-1 kalau turunannya dikurangi Q kuadrat. Min ini 2 diturunkan 2 kali 2 4 Q ya, plus 12 Q-nya hilang. Sama kan ya? Jadi untuk membuktikan integral kita tepat atau enggak, tinggal kita balik saja. Kalau kita turunkan, angkanya akan kembali nggak ke persamaan marginal cost, misalkan itu ya. Ini total cost, maka selanjutnya kita bisa menghitung average cost-nya ya, sama dengan total cost dibagi Q, sama dengan ini semua berarti Q-nya dihilangin 1, dibagi Q ya, berarti 0,5 kali Q kuadrat ya, karena pangkat 3 dibagi Q hilangnya, Q-nya hilang 1, kemudian 2 Q plus ini Q-nya hilang 12. Ini plus 20 per Q. Nah, ini adalah fungsi biaya rata-rata. Demikian ya, sahabat pembelajar. Mudah kan ternyata ya? Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat sahabat pembelajar untuk mempelajari lebih lanjut aplikasi fungsi integral di dalam bidang ekonomi. Salam sehat buat sahabat pembelajar. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.